Teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Pencetus teori psikodinamika ada Sigmund Freud dan Erik Erikson. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg dan meninggal di London 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Dasar terciptanya metode tersebut adalah dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ditekankan oleh diri seseorang. Erik Erikson lahir di Frankfurt am Main, Jerman 15 Juni 1902, meninggal di Harwich, Amerika sekitar pada umur 91 tahun. Erik Erikson adalah seseorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Teori psikodinamika. Teori perkembangan anak, perspektif psikodinamika Freud. Yang pertama ada fase oral, fase anal, fase lasis, fase laten, fase genital. Fase oral. Yang pertama ada fase oral. Sumber utama bayi berinteraksi terjadi melalui mulut, sehingga perakaran dan refleks mengisap adalah sangat penting, karena bayi sepenuhnya bergantung pada pengasuh yang bertanggung jawab untuk memberi makan bayi. Bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Jika fiksasi terjadi pada tahap ini, Freud percaya individu akan memiliki masalah dengan ketergantungan atau agresi. Yang kedua ada fase anal. Freud percaya bahwa fokus awal dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian. Menurut Freud, keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua melakukan pendekatan pelatihan toilet. Freud percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjadikan dasar seseorang menjadi seseorang dewasa yang kompeten, produktif, dan kreatif. Namun tidak semua orang tua memberikan dukungan kepada anak-anak mereka selama tahap ini. Menurut Freud, pada fase ini apabila pengontrolan orang tua pada anak yang terlalu longgar, akan mengakibatkan anak itu menjadi seorang yang boros dan memiliki kepribadian yang berantakan. Yang ketiga ada fase valis. Fase valis, fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin. Anak-anak mulai menemukan antara pria dan wanita. Freud juga percaya bahwa anak laki-laki mulai melihat ayah mereka sebagai saingan untuk memperoleh kasih sayang ibu. Kompleksi Oedipus menggambarkan perasaan ini ingin memiliki ibu dan ada keinginan untuk menggantikan ayah. Namun, anak juga merasa khawatir bahwa ia akan dihukum oleh ayah untuk perasaan ini. Ketakutan ini disebut Freud sebagai pengebirian kecemasan. Yang keempat ada fase laten. Periode laten adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengejaran intelektual dan interaksi sosial. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, dan kepercayaan diri. Yang terakhir ada genital.
Pada tahap terakhir, perkembangan psikoseksual individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis, di mana tahap-tahap awal hanya fokus pada kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan dan orang lain tumbuh selama tahap ini. Jika tahap lainnya telah selesai dengan sukses, individu sekarang harus seimbang, hangat dan peduli. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya ada teori perkembangan anak perspektif psikodinamika Erikson. Yang pertama ada kepercayaan dan ketidakpercayaan 12-18 bulan. Adalah suatu tahap psikososial pertama yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil kekhawatiran akan masa depan. Kepercayaan pada bayi menentukan harapan bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang baik dan menyenangkan. Yang kedua ada autonomi versus rasa malu dan ragu. Adalah tahap perkembangan kedua yang berlangsung pada masa bayi dan baru mulai berjalan 1-3 tahun. Setelah memperoleh rasa percaya kepada pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah atas kehendaknya. Mereka menyadari kemauan mereka dengan rasa mandiri dan otonomi mereka. Bila bayi cenderung dibatasi, maka mereka akan cenderung mengembangkan rasa malu dan keraguan-raguan. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah. Merupakan tahap ketiga yang berlangsung selama bertahun-tahun sekolah. Ketika mereka masuk dunia sekolah, mereka lebih ditantang dibanding ketika masih bayi. Anak-anak yang diharapkan aktif untuk menghadapi tantangan ini dengan rasa tanggung jawab dan perilaku mereka, mainan mereka, dan hewan peliharaan mereka. Anak-anak bertanggung jawab meningkatkan prakarsa, namun perasaan bersalah dapat muncul bila anak-anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat mereka sangat cemas. Yang keempat ada industri versus inferioritas. Berlangsung selama bertahun-tahun sekolah dasar, tidak ada masalah lain yang lebih antusias daripada akhir periode masa awal anak-anak yang penuh imajinasi. Ketika anak-anak memasuki tahun sekolah dasar, mereka mengarahkan energi mereka pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak kompeten dan tidak produktif. Identitas versus kekacauan identitas adalah tahap kelima yang dialami individu selama tahun-tahun masa remaja. Pada tahap ini mereka dihadapkan oleh pencarian siapa mereka, bagaimana mereka nanti, dan kemana mereka menuju masa depan. Satu dimensi yang penting adalah penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peran penjajakan karir merupakan hal penting. Selanjutnya ada imitasi versus isolasi. Tahap ke-6 yang dialami pada masa-masa dewasa. Pada masa-masa ini individu dihadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Keintiman akan dicapai, kalau tidak, isolasi akan terjadi. Selanjutnya ada produktivitas dan stagnasi. Tahapan 7 perkembangan yang dialami pada masa pertengahan dewasa. Persoalan pertama adalah membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna. Perasaan belum melakukan sesuatu untuk menolong generasi berikutnya adalah stagnation. Selanjutnya yang terakhir integritas, evolve versus putus asa. Tahap ke-8 yang dialami pada masa dewasa akhir. Pada tahun terakhir kehidupan lalu, maka integritas tercapai. Sebaliknya, jika ia menganggap selama kehidupan lalu dengan cara negatif, maka akan cenderung merasa bersalah dan kecewa. Aplikasi dalam pengajaran fisika. Teori perkembangan psikodinamika yang digagas oleh Sigmund Freud memiliki konsep diantaranya, yaitu konsep bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan.
Konsep ini dapat dikembangkan dalam proses bimbingan dengan melihat hakikatnya manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan dasar. Dengan demikian, guru dalam memberikan bimbingan harus selalu berpedoman kepada apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh siswanya sehingga bimbingan yang dilakukan benar-benar efektif. Hal ini sesuai dengan 3 fungsi bimbingan itu sendiri, yaitu memahami individu. Contoh penerapan teori psikodinamika pada pembelajaran fisika. Di Indonesia, pembelajaran fisika dimulai pada masa SMP, yaitu pada fase sekitar pubertas. Ada perbedaan cara mengajar fisika yang disesuaikan dengan psikodinamika tiap fase para peserta didik. Maka dari itu, pengajaran fisika pada setiap jenjang pendidikan berbeda. Contoh pengajaran fisika di SMP. Pengajaran memberikan contoh nyata terhadap materi yang sedang dipelajari, misalnya pada materi pengukuran, peserta didik harus dihadapkan langsung dengan alat-alat ukur seperti neraca, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan lainnya, supaya para peserta didik dapat membedakan antara satu dengan yang lain. Pengajaran fisika di SMA pada materi sedang dipelajari, pengajar memberikan fungsi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat mengaplikasikannya. Misal neraca untuk mengukur massa, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian tertentu, dan lainnya. Pengajaran fisika di perguruan tinggi. Pada masa ini pendidik adalah fasilitator sehingga peserta didik diharapkan mampu mengembangkan materi secara mandiri sehingga diharapkan akan terjadi relasi di antara peserta didik maupun peserta didik dan pendidik agar tercipta sebuah hubungan yang akrab antara peserta didik satu dengan yang lainnya serta pendidik dan peserta pendidik.